Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Iya, adik-adik harus tetap jaga kesehatan ya. Iya, Kak. Harus tetap mematuhi protokol Kesehatan. Iya, untuk itu kita bernyanyi dulu dengan lagu It's Good to See You Here. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Kita nyanyikan sekali lagi ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Iya, adik-adik kita akan mulai ibadah kita. Semuanya duduk dengan tertib. Ya, kita bernyanyi kembali Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyikan sekali lagi, adik-adik kami undang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa kita. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami kasihanilah kami orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Halo, Amang. Adik-adik yang kami cintai, yang ada di rumah, yang tetap bersama-sama dengan kami, bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu di depan ini. Walaupun kita masih ibadah secara virtual, namun kita tetap bisa bersekutu bersama Tuhan. Bahkan kita masih tetap dapat memperoleh bekal baru dari Tuhan melalui hukum Tuhan atau titah yang telah diberikan kepada kita pada perayaan minggu ini, yakni terambil dari titah yang kelima. Titah keberapa adik-adik? Kelima. Iya, kelima. Maka saya akan bacakan kepada kita titah kelima. Mari kita ucapkan bersama-sama. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu,
agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Iya. Nah, sekali lagi saya sampaikan atau saya bacakan, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Nah, jangan lupa adik-adik, untuk titah yang kelima, maka di sini kita akan mendengarkan apa sih maksud daripada titah kelima. Gak usah khawatir, maka kakak-kakak guru sekolah minggu kita akan menyampaikan kepada kita maksud dari titah yang kelima. Mari kakak-kakak, kita bantu untuk menjelaskan kepada adik-adik kita. Nah adik-adik, maksud daripada titah kelima ini adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita jangan bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan juga terhadap orang yang lebih tua dari kita. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita harus selalu senantiasa menghormati dan menuruti mereka. Dan kita juga harus mengasihi mereka dan menyelami perasaan hati mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Nah, itu dia adik-adik maksudnya, tapi bukan sampai di situ saja. Masih ada hal-hal yang lainnya yang harus kita dengarkan dari maksud dari titah yang kelima yang pada hari ini kita terima dalam ibadah kita. Apakah dia? Mari kita dengarkan penjelasan dari kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Siapakah orang tua yang dimaksudkan adik-adik? Yang pertama, orang tua itu adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita adalah wakil Allah yang diberikan Allah kedudukan istimewa di bawah Allah. Jadi adik-adik, selain kita mengasihi orang tua kita juga harus menghormati orang tua kita dan harus bersikap sopan kepada orang tua kita dan harus memiliki rendah hati, ya maaf ya adik-adik, rendah hati terhadap orang tua kita, ya adik-adik. Yang kedua yang dimaksudkan adalah Tuhan memiliki hamba. Tuhan adalah utusan Allah, ya utusan Allah untuk merangkul para hambanya dan bertanggung jawab atas pribadi hambanya dan juga merangkul dan melakukan perbuatan luhur kepada hamba-hambanya. Itu ya adik-adik. Nah, ternyata bukan hanya kepada orang tua adik-adik, tapi ada kepada beberapa hal yang ada di sekeliling kita. Dan bukan hanya itu saja. Mau dengar lagi? Mari kita perhatikan penjelasan berikutnya dari kakak guru sekolah minggu kita. Oke adik-adik, tadi sudah didengarkan ada yang dimaksud dengan tuan-tuan. Nah sekarang pemerintah. Nah pemerintah di sini bukan hanya yang menjadi bapak untuk satu keluarga, melainkan menjadi bapak dari seluruh penduduk atau masyarakat dalam satu negara. Nah artinya melalui mereka Allah memberikan kuasa berupa makanan, rumah, tempat tinggal, perlindungan, keamanan dan kesejahteraan seperti yang kita rasakan di negeri kita ini. Oke? Nah, itu dia adik-adik. Namun ada hal lain yang mau dibicarakan dari terkait dengan penghormatan ini. Nah, mari kita kembali mendengarkan, memperhatikan apa saja yang mau disampaikan kepada kita. Kita berikan kesempatan untuk penjelasan berikutnya kakak-kakak guru sekolah minggu. Kenapa kita adik-adik harus menghormati orang tua? Ayo, kenapa? Karena orang tua adalah wakil Allah di bumi ini. Untuk itu kita harus menghormati orang tua. Berarti kita sudah menghormati Allah. Allah suka ketaatan. Kedua, menghormati orang tua adalah sikap yang luhur. Allah suka dengan sikap yang luhur. Ketiga adik-adik, menghormati orang tua akan memberi kebahagiaan. Keempat, dengan menghormati orang tua, Allah suka
sudah menjanjikan kebahagiaan hal besar bagi kita. Kelima, untuk menghormati orang tua, kita akan diberi oleh Allah umur yang panjang. Ya, jadi adik-adik harus menghormati orang tua. Ya kan Amang dan kakak-kakak sekolah minggu? Benar. Iya. Nah, itu dia adik-adik yang kami cintai, yang dikasih oleh Tuhan. Itulah dia maksud dari hukum atau titah yang kelima. Oleh sebab itu, hormatilah orang tua kita. Tetap memiliki kasih yang tulus kepada orang tua kita. Karena orang tua itu adalah gambaran dan perwakilan Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Oke, supaya kita memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya adik-adik, mari kita mintakan kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kita. Mari kita bersama-sama melipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita mengucapkan bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita kembali bernyanyi. Sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Kalau ada Kidung Jemaatnya di rumah, ayo dibuka ya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan ayat 2. Nanti ayat 2 kakak mengundang adik-adik untuk berdiri ya. Kita nyanyikan. Marilah kita bersama-sama mengaku akan dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan di dalam doa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, jika tadi kita dibekali dengan pernyataan atau hukum yang menarik bagi kita di dalam titah yang kelima, hari ini kita juga akan dibekali dengan firman yang bertambah-tambah indahnya loh. Apakah dia? Itulah ayat bulanan kita. Nah, dari manakah ayat bulanan kita diambil? Saya undang untuk adik-adik dan sama-sama kami bersama kakak-kakak sekolah minggu untuk menyampaikan atau mengucapkannya. Ayat bulanan kita adalah Yesaya 40 ayat 31. Mari kita bersama-sama membukanya dan kita membacakannya secara bersama-sama pula. Marilah kita membacanya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, itu dia adik-adik. Maka orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan, maka orang-orang yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dia seperti burung Raja Wali. Pernahkah mendengar burung Raja Wali? Pernah. Nah, burung Raja Wali itu perkasa. Dia selalu terbang dengan begitu luar biasanya. Ketika dia lelah, dia tidak akan terhenti. Dan ketika dia membutuhkan suatu hal yang dia butuhkan, Tuhan akan memberikan segala kebutuhannya. Itu yang disampaikan kepada kita melalui ayat bulanan kita hari ini. Semoga kita juga menjadi orang-orang yang perkasa, orang-orang yang kuat, dan segala kebutuhan kita dibutuhkan oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan di dalam iman dan keyakinan kita. Nah, agar semuanya itu menjadi suatu hal yang nyata di dalam hidup kita, adik-adik, marilah kita mendoakannya kepada Tuhan. Kita bersama-sama melipat tangan kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita kembali bernyanyi, tapi kakak mau mengundang adik-adik untuk semua bangkit berdiri, stand up please. Iya kakak, yakin adik-adik semua sudah berdiri. Kita bernyanyi adik-adik ya, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah adik-adik, marilah kita mengucapkan dan mengikrarkan iman kepercayaan kita sebagaimana orang-orang yang percaya di seluruh dunia ini mengucapkannya. Marilah kita bersama-sama menyaksikannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi dengan lagu yang berjudul Gohi Au Tuhan Mari Te Hatami. Buka buku NDHKBP-nya nomor 826 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya persilakan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu kita untuk mengambil tempatnya kembali. Nah, adik-adik, yang menjadi renungan atau firman Tuhan menjadi santapan rohani kita pada perayaan minggu kita satu hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Mari kita buka semuanya Alkitab kita yang ada di rumah. Nah, saya akan bacakannya kepada kita. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing ya adik-adik. Demikian dikatakan di sana. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya.
Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang kami cintai yang ada di rumah, kita pasti sudah sering mendengarkan nas ini. Oleh sebab itu kita selalu mau bernyanyi tentang 5 roti dan 2 ikan. Dan itu kita sering nyanyikan di dalam kehidupan kita atau dalam keseharian kita. Namun semuanya itu bukan hanya sekedar cerita, adik-adik. Tapi semuanya itu adalah satu fakta, suatu kenyataan, realita yang mau disampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu berkuasa. Bisa adik-adik bayangkan 5.000 orang mengikuti Yesus. Wah, 20 orang saja masuk ke dalam rumah kita, pertanggungan rumah kita adik-adiknya. Rasanya udah sumpek gitu ya. Atau bahkan lebih dari 20 orang satu week datang ke rumah kita, satu lingkungan datang ke rumah kita, wah pusing banget rasanya gitu ya. Apalagi mau ngasih makan 25 orang, 20 orang, wah repot banget rasanya gitu ya. Nah, walaupun sekalipun demikian, namun kita selalu ikhlas memberikannya dan melayani orang-orang. Tapi di sini Yesus melayani bukan 25 orang adik-adik, bukan 30 orang. Mari kita bayangkan 5.000 orang. Wah, mungkin ada 10 rumah kita nggak cukup menampung 5.000 orang adik-adik. Kalau rumah kita yang seperti biasa kita pakai untuk pertanggungan, itu nggak cukup untuk menampung 5.000 orang. Bahkan mungkin dia satu aula yang ukurannya besar ya. Satu gedung olahraga yang ukurannya besar. Nah, itu mungkin bisa menampung 5.000 orang. Nah, namun persoalannya ini di luar adik-adik. Di luar, orang-orang bersungut-sungut. Yang mengikuti Yesus sudah merasa lapar dan merasa haus. Mereka tidak dapat atau tidak membawa makanan. Mereka tidak membawa bekal minuman. Oleh karena itu bisa adik-adik bayangkan, kalau adik-adik sendiri haus di rumah, mungkin adik-adik marah. Atau mungkin kalau tidak ada yang mau dimakan di rumah, mungkin adik-adik menangis atau merajuk, meminta kepada orang tuanya, bukan? Nah, bayangkan kepada siapa orang yang 5.000 meminta makanan dan minuman di tengah-tengah teriknya matahari. Adik-adik yang kami cintai, ada beberapa hal yang mau disampaikan dalam hal ini. Yang pertama, orang-orang membutuhkan banyak di dalam hidupnya. Kita banyak yang kita butuhkan dalam hidup ini adik-adik. Makanan, minuman, sandang, pangan, papan, akomodasi, dan lainnya. Semua itu kita butuhkan. Namun segala yang kita butuhkan itu dapat diwujudkan, bukan karena kekuatan kita. Maka hal kedua yang disampaikan kepada kita adalah segala kebutuhan kita tidak dapat dipenuhi oleh manusia sendiri, atau banyak orang atau beragam orang tidak mampu memenuhi kebutuhan kita. Walaupun kita sendiri
Namun kebutuhan kita itu jauh lebih banyak dari apa yang pernah kita bayangkan. Namun orang-orang tidak akan pernah mampu memenuhi itu adik-adik. Namun yang ketiga yang disampaikan kepada kita adalah Yesus sendiri. Tuhan sendiri di dalam Yesus yang mampu memenuhi kebutuhan kita. Apa buktinya? Keseharian kita semuanya diberikan kepada kita. Mau makanan, mau rumah, mau pakaian, mau akomodasi atau kendaraan, mau pelajaran atau studi, mau pendidikan, mau orang tua, mau teman-teman, semua ini telah diberikan oleh Tuhan di dalam Yesus bagi kita. Benar bukan? Oleh karena itu, percayalah. Hal yang ketiga di sini ingin mengatakan kepada kita, di dalam kemampuan Tuhan di dalam Yesus memenuhinya bagi kita. Percayalah di dalam Dia, maka semua keinginan dan kebutuhan kita akan terpenuhi. Amin. Hal keempat dan yang terakhir yang disampaikan kepada kita, bahwa Tuhan akan memakai orang lain. Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan memakai siapa saja untuk memberikan kepada kita yang kita butuhkan. Nah, adik-adik ingat, tidak tertutup bagi kita akan dipakai Tuhan untuk memberi kepada orang lain. Maka ketika kita mampu untuk memberi, maka berilah apa yang ada pada kita kepada orang-orang yang sangat membutuhkan atau orang-orang yang sedang di dalam penderitaan. Itu yang mau diajarkan kepada kita. Kenapa kita harus memberi? Karena itulah bukti kasih yang kita peroleh dari Tuhan, dan dari kasih Tuhan itu kita akan mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Ingat, sampaikan kepada orang lain, beritakan kepada orang lain dari setiap perbuatan kita, tingkah laku kita, karakter kita, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi di dalam kasih dan kesetiaan. Maka tinggallah bersama-sama dengan Tuhan, terimalah kasih-Nya yang diberikannya bagi kita, yang dicukupkannya untuk kita, agar kita juga bersuka cita di tengah-tengah segala berkat-berkat Allah. Amin. Marilah kita menutup mata, melipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih karena Engkau memberikan segala yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Kami puji Engkau ya Allah. Sampai hari ini kami tetap bersuka cita menerima bekal kemuliaan dari Engkau, memenuhi hidup kami, memelihara kami, dan mengaruniakan kepada kami semua yang kami perlukan. Tuhan, ajarlah kami untuk berbagi, ajarlah kami untuk memberi kepada setiap orang yang membutuhkan, dan ajarlah kami untuk berharap kepadamu dan bergantung di dalam Engkau, karena kami tahu hanya Engkau Tuhan kami yang memberikan segala yang kami perlukan, yang mewujudkan dan menyampaikan kepada kami segala sesuatu yang kami minta kepadamu. Sebab firman-Mu berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kami akan mendapatkan, dan mintalah maka kami akan memperoleh apa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, mari kita lanjutkan kembali acara kita. Kami panggilkan guru-guru sekolah minggu kita, kakak-kakak kita, untuk memandu kita kembali di dalam rangkaian pujian kita berikutnya. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Kita harus bersyukur dan bersuka cita untuk firman yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Dan adik-adik semua juga harus ingat pesan Amang Pendeta, kita juga harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi, agar kelihatan kasih Tuhan kepada kita dan kepada semuanya. Nah, sekarang kita waktunya untuk mengumpulkan persembahan, diberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dengan kidung pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih.
Nah adik-adik, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.